Hai, selamat datang di channel Story Hujan. Di sini setiap kata menjadi cerita, dan setiap cerita mengalir seperti hujan, pelan, namun mampu menembus hati. Channel ini akan membawamu masuk ke dunia yang penuh emosi, konflik, cinta, dan rahasia yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Story Hujan. Yuk, kita mulai kisahnya. Dina Ayu, gadis sederhana dari keluarga menengah, selalu bermimpi membangun hidup bahagia bersama pria yang dicintainya. Saat ia bertemu Rangga Pratama di sebuah acara reuni teman SMA, hatinya berdebar tak karuan. Rangga, yang bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan bergengsi, terlihat perhatian dan tulus pada Dina. Percakapan hangat mereka tentang impian masa depan membuat Dina percaya. Inilah cinta sejati yang selama ini ia cari. Namun, tak lama kemudian Dina sadar bahwa perbedaan status dan latar belakang keluarga bisa menjadi tantangan besar dalam perjalanan cinta mereka. Suatu sore di penghujung musim hujan, Rangga mengajak Dina ke kafe tempat pertama kali mereka bertukar cerita. Dengan gugup namun penuh keyakinan, Rangga berlutut dan mengeluarkan cincin sederhana meski berkilau. "Dina, maukah kau menjadi pendamping hidupku?" tanya Rangga. Air mata bahagia mengalir di pipi Dina. Keduanya percaya bahwa cinta mereka mampu menembus batasan dunia. Namun, kebahagiaan itu terancam saat Rangga pulang dan menceritakan lamaran kepada orang tuanya. Ayah dan ibu Rangga memandang Dina dengan tatapan merendahkan. "Kamu yakin dengannya?" "Keluarganya biasa-biasa saja," ujar ibu Rangga dingin, menimbulkan kerutan di keningnya. Dina yang mendengar cerita itu menelan ludah, sadar perjalanannya bersama Rangga tak semudah membalik telapak tangan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Dina dipanggil untuk bersilaturahmi ke rumah Rangga. Begitu pintu terbuka, suasana formal langsung terasa. Kakak perempuan Rangga, Alisa, menatap sinis dan menyeringai, seolah ingin menunjukkan kelasnya yang tinggi. Ayah Rangga, pria berkumis tipis dan suara dalam, duduk meletakkan kacamata sambil menilainya. "Anak saya bekerja di perusahaan besar," katanya datar. "Bagaimana dengan keluarga kamu, Dina? Apa yang bisa kau banggakan?" Pertanyaan itu menusuk hati Dina, tetapi ia menahan diri untuk membalas dengan anggun. Selama perkenalan, komentar pedas terus mengalir. Mulai dari rumah Dina terlalu kecil hingga latar belakang orang tuanya, bukan siapa-siapa. Dina menunduk, namun di balik seulas senyumnya tertanam tekad untuk membuktikan harga diri bukan soal status, tapi keberanian bermimpi. Hari H tiba. Pernikahan diagendakan singkat dan mewah, sesuai keinginan keluarga Rangga. Tamu undangan dipenuhi kolega bisnis ayah dan ibu Rangga, sedangkan keluarga Dina hanya diwakili orang tua dan dua saudara kecil. Suasana terasa kaku. Di akad nikah, ketika mereka mengucap janji suci, dukungan Rangga menjadi satu-satunya titik hangat yang dirasakan Dina. Ia melihat sinar keikhlasan di mata pria yang memanggilnya istri tercinta. Namun begitu acara resepsi berjalan, komentar sinis meluncur dari bibir Alisa. "Semoga nanti kau bisa hidup nyaman, walau tidak banyak membawa apa-apa." Sekali lagi, Dina menelan rasa sakitnya dengan anggun, berusaha menatap masa depan tanpa beban. Usai resepsi, Dina dan Rangga menempati rumah sewaan di daerah pinggiran Jakarta. Meskipun Rangga berjanji akan mengajak Dina tinggal di apartemen mewah, keluarga Rangga menekan agar ia menunda kepindahan dulu. "Agar kau terbiasa hidup sederhana," imbuh ibu Rangga. Dina bersikap sabar, membiarkan Rangga meredakan situasi. Namun di balik senyum manisnya, hati Dina mulai merasakan gejolak. Ia ingin membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, tapi tak kuat dengan pandangan meremehkan dari sang mertua. Rangga pun berusaha menenangkan. "Sayang, sabar ya. Aku janji suatu hari nanti kita bisa mandiri." Setelah 3 bulan menikah, keuangan mulai menipis. Rangga menerima gaji cukuplah untuk biaya sewa dan makan, tetapi belum bisa menabung. Suatu malam saat Dina menyampaikan keinginannya bekerja untuk menambah pemasukan, ibunya Rangga meremehkan. "Untuk apa sampai bekerja? Toh nanti tinggal di rumah ibu. Mengurus rumah tangga saja cukup sulit." Kalimat itu bagai pisau menikam dada Dina. Ia menahan amarah dan air mata, lalu menjawab pelan, "Ma, aku ingin berbagi beban. Aku tidak mau menjadi beban." Ayah Rangga menimpali,
Istri itu tugas utamanya mengurus suami. Enak saja mau bekerja. Rangga yang menyaksikan dialog itu menyadari kegelisahan istrinya. Malam itu di kamar, Rangga menggenggam tangan Dina. Aku akan bicara pada mereka. Jangan khawatir. Namun di dalam hatinya, keraguan-raguan mulai menghantui. Seberapa jauh ia bisa melawan tekanan keluarga sendiri? Pada akhirnya, Rangga berhasil meyakinkan orang tuanya. Dan Dina pun diterima sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan startup. Hari pertama kerja, Dina bergegas menyiapkan diri. Baju rapi, senyum riang, berharap segalanya berjalan baik. Namun, tantangan langsung datang. Rekan kerjanya kerap meremehkan. Kok muka-muka istri orang kaya jadi pegawai biasa? Komentar itu membuat Dina tertekan. Ia hampir patah semangat ketika kesalahan kecil di laporan keuangan membuat bos kecilnya mengoreksi dengan nada tinggi. Maaf, Din. Sekalian belajar teliti. Dina menahan air mata, memfokuskan diri pada tugas. Malam-malam ia begadang mempelajari administrasi keuangan agar tak mudah dihakimi lagi. Tekadnya bulat. Ia akan menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk membuktikan diri, tapi juga demi kebahagiaan rumah tangga bersama Rangga. Memasuki bulan kedua, Dina mulai mendapatkan kepercayaan lebih. Ia dipercaya mengelola klien kecil dan membantu menyiapkan proposal. Namun drama baru muncul ketika seorang rekan kerja, Vika, merasa iri. Kalau suka menonjol, tunggu saja jatuhnya. Bisik Vika di depan Dina dengan nada sinis. Dina berusaha tetap tenang sambil terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Ia rajin datang lebih awal, pulang lebih sore, dan sering membaca buku-buku manajemen untuk menambah pengetahuan. Suatu kali ketika presentasi, bos besar memberi pujian. Presentasimu sangat informatif, Din. Senyum bangga merekah di wajah Dina, sekaligus menjadi bukti nyata perjuangannya. Meski kadang lelah, ia semakin yakin bahwa kerja kerasnya kelak akan membuahkan hasil, terutama untuk membalas kesombongan keluarga sang suami. Setelah 6 bulan bekerja, Dina akhirnya mendapat promosi menjadi koordinator proyek. Gaji naik signifikan. Hari-hari berikutnya lebih berwarna. Ia tak lagi dibebani rasa minder. Meski begitu, kabar baik ini tidak sepenuhnya dibagikan kepada keluarga suami. Dina masih ragu menghadapi tatapan arogan mereka. Rangga justru mendorong. Kenapa tidak bilang saja? Mereka perlu tahu kau sekarang bisa mandiri. Akhirnya pada suatu minggu siang, Dina menerima undangan makan siang di rumah besar keluarga Rangga. Tanpa diduga, Ibu Rangga membuka percakapan dengan nada dingin. Dengar-dengar kamu promosi? Memang ada yang istimewa? Dina menjawab tenang. Alhamdulillah, saya dipercaya menjadi koordinator proyek di kantor. Kehampaan dan keraguan tampak di mata mertua. Rangga menatap bangga, sementara Alisa menahan mulut untuk tidak mengeluarkan ejekan. Itu momen kecil kemenangan bagi Dina. Membuktikan kemampuannya melalui prestasi kerja. Kesuksesan Dina ternyata memantik api kecemburuan dalam hati Alisa. Koran lokal memuat profil singkat pencapaian Dina sebagai salah satu perempuan karier potensial. Alisa menuding, itu kan promosi biasa, tidak ada yang spesial, berkata di hadapan keluarga besar. Ayah Rangga hanya menimpali, ya, jangan terlalu berbangga. Uangmu untuk bayar kontrakan saja masih kurang. Dina menahan gejolak emosi dan menatap Rangga yang sesekali melirik penuh penyesalan. Perkataan mereka membuat Dina tersadar. Perjuangannya belum cukup. Ia pun memutuskan untuk merencanakan langkah lebih besar. Mendirikan usaha kecil-kecilan berbekal gaji dan pengalaman manajemennya. Meskipun suami sempat ragu dengan beban tambahan, Dina yakin di balik kesulitan pasti ada jalan. Rangga, yang awalnya tak sepenuhnya mendukung ide wirausaha istri, kini menyaksikan betapa gigihnya Dina mengerjakan segalanya. Setiap pagi, ia berkeliling memenuhi pesanan catering kecil-kecilan yang Dina jalankan dengan bantuan 2 karyawan paruh waktu. Suatu malam, Rangga pulang dan menemukan tumpukan nota dan laporan keuangan sederhana di ruang tengah. Kau begadang lagi? Tanya Rangga pelan. Dina mengangguk. Aku ingin menabung modal tambahan dan membuktikan kalau perempuan juga bisa sukses. Mendengar itu, sesak di dada Rangga perlahan menghilang, tergantikan rasa bangga. Ia pun mulai menyisihkan waktu untuk membantu istri membuat strategi pemasaran. Kehangatan baru tumbuh di antara mereka, semakin mempererat cinta dan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi keluarga Rangga bersama.
Sementara bisnis catering Dina perlahan menanjak, karir di kantornya juga semakin stabil. Bos besar memberi kesempatan Dina menjadi trainer internal untuk materi administrasi. Kedelapan rekan sejawatnya terkesan dan menjadikan Dina panutan. Di sisi lain, bisnis cateringnya kini melayani beberapa acara kecil hingga skala menengah. Pendapatan mulai terasa signifikan, melebihi gaji bulanan di kantor. Setiap kali proyek catering besar selesai, Dina mencatat setiap detail pengeluaran dan pemasukan, memastikan usaha kecilnya terus berkembang. Tantangan terbesar adalah ketika terjadi kerusakan kulkas dan vendor bahan baku telat mengirim. Namun, dengan jaringan relasi yang ia bangun melalui kerja keras, masalah selesai tanpa merugikan klien. Kekuatan pelayanan dan kualitas masakan membuat kabar baik tersebar, dan pelanggan baru berdatangan. Suatu hari, saat Dina menghadiri seminar kewirausahaan, ia bertemu seorang investor lokal yang tertarik dengan model bisnis kulinernya. "Produk Anda menarik. Kami mau bantu perluas pasar ke kota tetangga," ujar sang investor. Dina hampir tak percaya. Tawaran itu menandai kesempatan besar untuk mewujudkan usaha impiannya menjadi perusahaan catering profesional. Namun, di saat yang sama, keraguan muncul. Bagaimana jika modal dan resiko terlalu besar? Rangga melihat keraguan istrinya berkata, "Percayalah pada kemampuanmu, aku di sampingmu." Pesan itu menjadi angin segar. Dalam waktu seminggu, mereka mengajukan proposal usaha, menyusun rencana pemasaran hingga estimasi keuntungan, dan akhirnya investor bersedia menanamkan modal. Ini merupakan titik terang. Dina tak lagi sekadar karyawan atau pemilik usaha kecil, melainkan calon pengusaha sukses yang bakal diperhitungkan. Kesibukan baru membawa dinamika dalam rumah tangga Dina dan Rangga. Dina pulang larut malam untuk mengecek produksi, sementara Rangga sibuk mengatur beragam meeting dan proyek kantor. Keduanya kadang hampir tak sempat bicara satu sama lain. Pada suatu malam, Rangga pulang dalam kondisi stres karena target pemasaran tak tercapai. Dina yang juga lelah tak bisa menahan emosinya. "Kita malah seperti dua orang asing." Suasana pun memanas. Pertengkaran kecil berkembang menjadi pertanyaan besar tentang prioritas mereka. Namun, esoknya Rangga menatap mata Dina dan meminta maaf. "Aku salah. Aku terlalu sibuk sampai lupa perhatikan perasaanmu." Dina juga merasakan kesalahannya. Malam itu di balkon rumah kecil mereka berpelukan, menyadari cinta harus diimbangi dengan komunikasi. Konflik itu justru menguatkan tekad mereka untuk menjaga keseimbangan cinta dan karier. Berkat pinjaman investor, bisnis catering Dina berkembang pesat. Kini mereka memiliki dapur produksi sendiri, karyawan tetap, dan rangkaian menu terbaru yang menarik perhatian pasar korporat. Pesanan acara pernikahan dan seminar bergengsi semakin membanjir, memberikan keuntungan stabil. Di kantor, Dina juga meraih prestasi sebagai salah satu karyawan terbaik, dipertimbangkan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi. Dunia seolah membuka pintu bagi Dina. Tentu saja, kabar ini sampai ke telinga keluarga Rangga. Kali ini, bukan lagi dari mulut sendiri, melainkan melalui rumor tentang popularitas catering Dina Ayu Catering. Ayah Rangga yang dulu meremehkan, kini memanggil Rangga dan bertanya, "Kenapa tiba-tiba usaha istrimu melejit?" Rangga hanya tersenyum. Ibu Rangga dan Alisa diam 1000 bahasa, menelan kekecewaan yang tertunda. Pada perayaan ulang tahun Rangga di sebuah restoran mewah, keluarga besar sengaja diundang, termasuk Dina sebagai tuan rumah tak resmi untuk urusan catering. Di sela-sela acara, Ibu Rangga menatap Dina dingin sambil berbisik, "Siapa sangka kau bisa sampai di sini? Tapi jangan berpikir semua sudah milikmu." Dina hanya menjawab pelan, "Saya tidak pernah ingin mengambil apapun selain kebahagiaan suami dan keluarga." Kemudian Alisa dengan nada menusuk berkata, "Lihat saja nanti reputasi usahamu hanya sesaat." Suasana jadi tegang. Rangga menarik tangan Dina, menghentikan percakapan. "Cukup, Bu. Dina adalah bagian dari keluarga ini. Ia berhak dihormati." Ucapan itu membuat suasana tegang reda, tapi ketegangan di mata Dina dan Alisa belum benar-benar mereda. Peristiwa itu menjadi titik penting. Konflik tidak lagi tersembunyi, melainkan terbuka di hadapan semua. Seiring waktu, Rangga menyadari bahwa dukungan penuh pada karier istrinya membuat posisi dirinya di keluarga sedikit tergeser. Suatu malam, ayah Rangga bicara dengan nada datar. "Rangga, jangan biarkan istrimu mendominasi. Kita ini yang mengajarkan etika keluarga." Rangga merasa tertekan, antara mentaati orang tua dan mendukung mimpi istrinya.
Keadaan kian rumit ketika perusahaan tempat Rangga bekerja mengalami restrukturisasi. Promosi yang sudah di depan mata tiba-tiba tercabut, sedangkan Dina semakin maju sebagai direktur operasional cateringnya. Rangga merasa tergantikan perannya sebagai tulang punggung keluarga. Ia menyendiri, mencoba memahami perasaannya sendiri. Meski begitu, cinta pada Dina tak surut. Ia berusaha menenangkan hati, berjanji pada diri, aku harus bangga pada istri, bukan malu. Mendekati akhir tahun, Rangga mengatur acara makan malam sederhana di rumah lama orang tuanya. Ia mengundang Dina dan seluruh keluarga besar, tanpa kecuali. Saat makan bersama, Rangga berdiri dan membuka pembicaraan. Terima kasih kepada ayah, ibu, dan Alisa yang sudah hadir. Saya tahu selama ini hubungan keluarga kita retak karena kesalahpahaman. Saya minta maaf jika saya terkesan membela Dina tanpa pertimbangan. Dina menggenggam tangan suami, memberi semangat. Ayah Rangga menatap anaknya lama, lalu menegakkan tubuh. Rangga, terima kasih sudah mengingatkan. Kami juga salah meremehkan Dina. Aku minta maaf padamu, Nak, dan padamu, Dina. Suasana menjadi hening sejenak, lalu tangisan haru pecah saat Alisa berdiri, menunduk, meminta maaf pada Dina. Maaf, aku telah menilai rendah kehebatanmu. Tolong terima permintaan maafku. Dina memeluk Alisa. Suasana pun mencair. Malam itu menjadi lembaran baru. Keluarga yang dulu terdistorsi akhirnya mulai menyatu kembali. Setelah makan malam rekonsiliasi, hubungan antara Dina dan keluarga suami makin harmonis. Ibu Rangga mulai membantu promosi catering Dina lewat kenalannya. Sementara Alisa tertarik ikut bekerja sebagai tim pemasaran. Rangga yang sempat jatuh price tag. Kini ia menemukan peran baru sebagai manajer keuangan di perusahaan catering istrinya. Mereka berdua bekerja bahu-membahu, membangun usaha dari dalam. Setiap hari, tawa dan kerjasama memenuhi dapur produksi yang dulu sempit. Suatu sore, ketika lampu-lampu dapur menyala redup, Rangga menghampiri Dina, memeluknya lembut. Aku bangga padamu. Kamu telah mengubah segalanya. Dina menatap suami hangat. Terima kasih sudah selalu mendampingi. Semua ini karena cinta kita. Mereka berdua tertawa kecil, merasakan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak pertengkaran keluarga. Kini usaha catering Dina Ayu Culinary telah memiliki 3 cabang di Jabodetabek dengan nama dan reputasi yang tak bisa diremehkan lagi. Rangga menjabat sebagai direktur keuangan, sementara Dina dikenal sebagai pengusaha muda sukses. Keluarga suami yang dulu arogan kini bangga membawa nama Dina. Pada perayaan ulang tahun pernikahan ketiga, Rangga menyiapkan kejutan. Sebuah pesta kecil di rooftop gedung baru yang mereka tinggali. Lampu berkelip, musik lembut mengalun, dan keluarga serta sahabat berkumpul merayakan momen bahagia. Saat kejutan berakhir, Rangga meraih tangan Dina. Kita telah melewati banyak cobaan, dari hinaan hingga keraguan. Tapi aku percaya, cinta dan kesetiaan akan selalu menang. Dina menatap mata Rangga penuh cinta. Aku tak pernah membayangkan bisa sekuat ini tanpa kamu. Mereka bersulang, menatap langit Jakarta yang gemerlap. Meski awalnya penghinaan keluarga sempat mengguncang, kini kesuksesan dan cinta sejati membuat segalanya terlihat begitu indah. Di tengah gemerlap kota, mereka yakin, bersama mereka mampu mengatasi apapun. Dan itulah akhir dari kisah mereka. Awal dari kebahagiaan abadi.